Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Erna Pakkan STH dengan NIM 15201010413 yang bertugas sebagai juru padi SMK Negeri 2 Tebing Tinggi dan terpilih sebagai mahasiswa PPG IAIN Ambon. Pada saat ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi anak semua. Sehat kan? Tuhan, kembali kita ketemu dan belajar untuk hari ini, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita harus mengadakan ibadah singkat. Nah, untuk hari ini kita mulai dengan doa. Oke, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang kepada kamu, mengucapkan syukur kami buat kasih anugerah yang masih melimpahkan kepada kami. Engkau masih memberikan kesehatan juga nafas kehidupan. Kami bersyukur Bapak buat kesempatan yang begitu indah, karena kami masih boleh berkumpul di ruangan ini untuk belajar sebagai ibadah kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Engkau hadir dalam ruangan kami ini Bapak, mulai dari awal ke tengah hingga akhir, sehingga pembelajaran kami ini boleh menjadi bekal buat anak-anak kami, buat anak-anak kami yang boleh datang hadir pada saat ini. Apapun alasan mereka, ke dalam tangan penasihat kami serahkan. Engkau mengenai Bapak apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kiranya Engkau juga membimbing mereka. Inilah doa kami Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya lagi, atau Ibu mau mengingatkan dulu. Siapa dari antara kamu yang masih mengingat apa materi kita minggu yang lalu? Apa materi kita minggu yang lalu? Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawabku terhadap Keluarga. Baik. Nah, siapa yang bisa dulu mengartikan apa itu tanggung jawab? Ayo, apa itu tanggung jawab? Si Anissa, apa itu tanggung jawab? Febrianto? Siapa yang bisa mengartikan apa itu arti daripada tanggung jawab? Joy? Kita hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidup. Sikap moral. Oke, yang lainnya, apa itu tanggung jawab? Apa bang tanggung jawab? Stephen? Tapi saya pernah dengar kata tanggung jawab ya kan? Masa nggak bisa mengartikan? Ibu kan bilang menurut kamu apa itu tanggung jawab? Pemahaman kamu itu tanggung jawab itu apa? Seperti apa? Stephen? Apa itu tanggung jawab? Nah? Si Dinda, apa tanggung jawab kakak? Hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Siapa lagi bisa memberikan artinya? Iskia. Maka tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahan akhlak yang dimiliki. Sebagai kewajiban dasar. Siapa lagi? Si Wansa. Mana Wansa? Nah, Wansa. Ayo, siapa Gion? Jawab Gion. Apa tanggung jawab nak? Lupa. Hans, apa tuh pengertian tanggung jawab nak? Menanggung risiko dari apa yang kita perbuat. Iya. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang di dalam menanggung risiko dari apa yang sudah dia perbuat. Artinya apa? Sebelum kamu melakukan suatu hal, kamu harus
sehingga kamu tidak asal-asal bertindak, tidak asal-asal berbicara. Itulah dia pengertian dari tanggung jawab. Jangan dipapodong bukunya ya. Jangan hanya belajar di sini aja, tiba di rumah bukunya ditidurkan, diulang-ulang diulang-ulang pelajaran itu. Karena minggu lalu itu kita belajar tentang tanggung jawab terhadap keluarga. Nah ini nggak jauh-jauh beda dengan materi sekarang, karena masih tetap tentang keluarga. Nah materi kita untuk hari ini adalah keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, agar peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini dapat satu, memahami arti dari keadilan dan perdamaian dalam keluarga Kristen. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menjelaskan dampak dari keadilan dan perdamaian dalam keluarga Kristen. Dan yang ketiga, menganalisis makna perdamaian dan keadilan dalam konteks Alkitab menurut Matius 5 ayat 9. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Bukalah dulu Alkitabnya ya. Yesaya 57 ayat 2. Yang sudah dapat boleh langsung dibaca, tapi bacanya agak kuat suaranya nak ya. Ayo, Yesaya 57 ayat 2. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Oke, lanjut. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah yang disebut sebagai anak Allah. Oke. Nah, karena kita berbicara tentang keadilan dan kebenaran, jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada keadilan. Oke. Coba sama-sama kita baca. Apa itu pengertian daripada keadilan? 1, 2, 3 ya. Oke, terima kasih. Nah, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Berarti kalau adil itu tidak pernah sebelah. Imbang. Ya, ibarat timbangan. Pernah melihat timbangan jantung? Nah, suatu ketika teman kamu ini bertengkar, dan kebetulan bertengkarnya dengan musuh beratmu. Ya namanya kita manusia, namanya kita berteman, pasti ada rasa simpati dan empati. Ya. Nah, tetapi dalam hal ini, dalam kasus ini, yang bersalah itu justru teman-teman, bukan musuh. Bisa disimak? Nah, ya. Datang kamu sebagai penengah. Kamu jawab dengan jujur. Siapa yang kamu bela? Kawan, Bu. Gimana kawan? Siapa yang kamu bela? Apakah temanmu yang jelas-jelas memang melakukan kesalahan, ataukah musuhmu yang tidak melakukan kesalahan? Ayo, siapa yang kamu bela? Siapa, Joy? Enggak ada, Bu. Kalau dari materi ini siapa? Siapa? Musuhmu kan? Kenapa? Ingat makna dari Keadilan. Ingat makna dari apa yang menjadi haknya, berikan.
Paham begitu? Apa menjengaknya? Sudah jelas-jelas teman kamu salah. Kenapa kamu masih bilang? Loh, Definisi kita teman yang apa berbicara itu? tentang keadilan. Teman sih teman. Nah, masalahnya keadilan. Yang namanya keadilan tidak pandang Bulu. bulu. Mau dia temanmu, mau dia musuhmu, mau dia sahabatmu, kalau salah katakan salah. Ya, sebaliknya, mau dia musuhmu atau tidak kamu kenal, kalau dia benar katakan. Nah. Apalagi kita orang Kristen harus bisa seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 9. Berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak. Yang namanya sudah damai kan berarti kan adil, kan? Iya kan? Tidak ada lagi pertikaian di situ kan? Hah? Siapa Anissa? Kan Anissa? Jadi intinya keadilan ini, oh ternyata keadilan ini kita berikan apa yang menjadi haknya sesuai dengan udah sesuai dengan haknya aja. Mau dia salah, udah, tetapi dia teman kita, ya bilang salah. Sebaliknya, dia benar, tetapi dia musuh kita, katakan dia benar. Barulah kita dikatakan orang yang bijaksana. Kenapa? Sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tidak lagi kita berat bersebelah. Sudah imbang. Paham? Jadi keadilan itu berkaitan erat dengan hak. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Oke? Yang berikutnya, definisi perdamaian. Nah, apa itu perdamaian? Stop, satu orang aja yang baca. Ayo baca, Jihong. Perdamaian adalah suatu keadaan atau suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi. Stop, jangan kayak tidak tetapi. Kan ada pemakanan. Masa kau kelas 11 masih begitu membaca? Adalah suatu keadaan atau suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antara individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula. Iya. Perdamaian artinya adalah suatu keadaan atau suatu kondisi ataupun suatu suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai, dan relasi yang setara antara individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk, nah ini di garis bawahi, untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula. Nah, tapi kalau sudah nama ini singkat katanya nggak ada lagi perang, tidak ada lagi perseteruan, singkatnya ya, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi konflik. Nah, ini kalau dia dalam satu negara, nah ini komunitas paling kecil dalam keluarga, ya karena itu kelompok unik komunitas atau organisasi atau lembaga yang paling kecil ya kan, keluarga. Ini harus dimulai dari keluarga dulu. Sudah banyak dengan aku. Coba siapa dari antara kalian yang masih ada perseteruan dengan adiknya, adik siapa? Sudah berdamai kan? Gak ada lagi rasa iri sama kakak abang adik kan? Masih ada? Nah, kalau masih ada ayo dibuang itu. Ternyata itu bukanlah sifat yang baik. Kenapa? Kalau masih ada tersimpan rasa iri, maka perdamaian ini tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Buang jauh-jauh. Ya baik. Apalagi sama saudara sendiri masih ada rasa iri, dengki. Waduh, bagaimana sama orang lain? Ya? Ya Jo ya?
Jangan lagi seperti itu. Oke? Nah, next. Nomor 2. Yang kedua itu meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tadi kan kita bacakan di Matius 5:9 tadi kan? Apa isinya anakku? 2, 2, 3 ya. Matius 5:9 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang buat damai karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Inilah yang menjadi landasan kita meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen itu harus bisa menjadi pembawa damai. Jadi kamu jangan hanya notabene ya karena aku Kristen, tetapi kelakuannya masih orang yang belum mengenal. Contohnya apa? Dibilang. Nah, kalau kita lihat ya sebagai orang Hindu ya di gereja itu ya. Kenapa yang di gereja itu kebanyakan orang tua, apalagi hukum yang sudah katakanlah yang sudah rentah. Sementara yang muda-muda ini seperti kalian ini anak muda ini jarang kelihatan di gereja. Kenapa? Karena ini alasannya belum meneladani Tuhan Yesus. Kamu Kristen itu hanya sebagai Kristen KTP. Belum tahu iman di Tuhan Yesus loh. Itu. Coba kalau sudah kamu iman, sudah kamu belajar Yesus. Pernah nggak kalian dengar istilah itu? Remaja gereja adalah bunga-bunga gereja. Pernah nggak dengar? Kalau nggak pernah gereja. Ya kan? Kan itu kan? Naposei bunga-bunga di gereja, ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kenapa? Kalian lah yang bakal menjadi penerus di gereja itu. Nah kalau masih gini aja masih remaja malas, apalagi nanti ke emak-emak udah menjadi bapak, aduh, apalagi bu. Mungkin kebanyakan ini asik di warnet, main game. Aku nggak pernah. Sama dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dahulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendaknya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakan bahwa hidup kamu adil dan damai dalam meneladani keadilan dan kedamaian Tuhan. Nah, tadi kan ada suruh kan, sebelum kita berdamai dengan lingkungan sekitar, kita harus berdamai dengan anggota. Iya, mustahil lagi tercipta kedamaian itu juga. Kalau kamu dan keluarga masih jauh-jauh, ya kan? Gimana caranya? Nggak mungkin ya kan? Sedangkan yang organisasi kecil aja, masih tinggal keluargamu, kamu masih berseteru dengan abang kakakmu, mungkin dengan orang tuamu, apalagi kamu di lingkungan masyarakat, tambah lagi di lingkungan sekolahmu, tambah lagi di lingkungan satu, impossible akan tercapai yang namanya perdamaian kalau masih ada rasa tidak perseteruan antar sampai di sini paham Anissa? Artinya apa? Oh iya, ternyata aku harus berdamai dulu dengan diri dan Tuhan, baru berdamai dengan anggota keluarga. Jangan lagi gaduh-gaduh sama kakaknya. Gak bisa bu. Memang boleh boleh kita berbantah, tapi jangan berkelanjutan. Jangan berkelanjutan. Boleh. Yang namanya kita sudah berbeda karakter. Ya kan? Sekalipun ini kita satu ibu, satu bapak, pasti memiliki karakter yang berbeda. Boleh. Tapi jangan itu kamu jadikan semakin membesar. Budayakanlah masalah kecil ditiadakan, masalah besar kecil. Sudah? Kita melatih itu dari lingkungan keluarga, baru dari lingkungan
orang dan bangsa dan Salah. Nah, di sini ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya? Lanjut. Nah, berarti si Bayu untuk kedepannya kalau ibu tanya lagi, Bayu kamu sudah berdamai dengan kakakmu? Tidak. Itu hak. Harus berdamai. Ya namanya hidup. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada berantem-berantemnya. Ya. Tapi itulah yang membuat kita semakin iya, semakin dekat, semakin erat. Rasa untuk segala itu semakin Kuat. Jangan kamu jadikan itu pertengkaran kamu itu malah menjadi jalan. Harus semakin mempererat. Kenapa? Terus terang itu katakan. Kalau kita menjadi anak tunggal itu tidak enak. Ya, tidak enak. Sekaya apapun kamu, kalau anak tunggal tidak enak. Kenapa? Tidak ada teman kamu untuk Berantem. jangan bergaduh. Si Bayu ini kok bergaduh aja kerjanya, heran ini. Apakah di otak ini memang hanya bergaduh aja? Tidak ada teman kita untuk bertukar Pikiran. ya aku gak enak kan? Misalnya kamu terbunuh satu masalah, kan kamu curhat sama siapa? Sama pacar. Kamu sama pacar. Istri. Bini. Kamu yakin kalau kamu curhat sama pacar akan ada solusi? Paling dibilang nggak apa-apa. Coba kalau ada yang gitu kan? Kenapa kamu bang? Skip. Kenapa kamu dek? Kata kan ada solusi kan? Pasti ada masukan dari kakak abang atau adik kita itu kan. Nah kalau kita sendiri kita pendam. Yang ada jadi Dalam. Penyakit gas. Sakit. Penyakit lah. Kenapa? Pikiran kita kan kita bebani kan? Penyakit iya. Kamu jadi stres. Orang itu cuma sekali kok, ayo kita nikmati. Ya, nikmati hidup ini. Itu kan berkah dari Tuhan ya kan? Kita dikasih kesempatan untuk hidup. Ayo nikmati. Jangan mau stres. Jadi daya happy aja. Sekali dia hidup. Bukan 2 kali, kalau 2 kali masih enak. Masih ada pertimbangan ya kan? Oke lah. Di kehidupan yang kedua aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi kan begitu. Ini kan cuma sekali, ayo nikmati. Tetapi ingat, ada batasannya. Menikmati hidup bukan berarti kamu bisa berbuat sesuka Hati. ada batasannya. Oke? Lanjut. Kita kan punya alibi. Iya. Itulah yang membuat ibu senang sama kalian. Cuma itu, kalian dalam mengungkapkan ide takut. Nah, oke? Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur yang teduh. Kenapa ini ibu ambil contohnya? Nah, kenapa? Karena dari dulu yang namanya orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak pernah akut. Selalu berperang. Iya. Nah, ini contohnya. Udah, yang tadi kita mengenal Tuhan Yesus kan. Sedangkan Tuhan Yesus aja yang Tuhan, dia tidak pernah buruk di dalam berkomuni. Dia nggak melihat, oh itu orang Samaria musuhku, nggak boleh disakati. Oh itu orang Yahudi musuhku, nggak boleh disakati. Oh itu orang-orang Batak Toba nggak boleh disakati. Oh itu orang Semarang nggak boleh disakati. Artinya kita harus berdamai dengan sesama. Jangan hanya berdamai dengan orang yang kita kenal. Tapi siapa saja harus kita berdamai. Oke Joy? Mau dia dari suku manapun, baik itu suku Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, apa lagi? Apa? Atau orang Jawa sekalipun, bahkan yang berbeda imannya dengan kita pun, kita harus tetap supaya apa? Yang tadi dikatakan di Matius 5 ayat 9 bisa lah kita lakukan. Artinya apa? Kita sebut sebagai anak-anak
sudah membawa paham? Paham aku? Ada yang kurang paham? Atau mungkin kecepatan ibu menyampaikan materinya? Oke. Nah, di ayat ini di Yohanes 4 ayat 9 sampai 18 ini, di sini nyata ditemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan. Nah, jembatan itu berarti artinya perantara ya, perantara perdamaian dengan orang Samaria. Tadi kan ibu bilang sebelumnya orang Samaria dengan orang Yahudi itu tidak pernah akur, tidak pernah damai, selalu perang. Sama seperti orang bangsa sekarang yang sering perang itu Palestina dengan Israel. Tetapi itu nggak perlu kita contoh. Ya, kita ambil yang positifnya, yang negatif nggak perlu. Ya, ambil yang positifnya aja. Oke? Sudah? Dari kita yang meneladani Tuhan Yesus itu artinya di sini orang yang dalam. Ya? Keduanya tersebut sudah berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan baik individual maupun dalam struktur keluarga. Ini artinya apa? Antara Yesus dan perempuan Samaria itu sudah menghapuskan bentuk kekerasan. Oh, sudah menemukan perdamaian. Sudah? Berarti di sini seperti yang katakan tadi, kita itu wajib berdamai, wajib berhubungan, wajib bersosial, sudah wajib berkomunikasi dengan semua orang. Ya, nggak peduli mau dia cantik, mau dia jelek, mau dia ganteng, mau dia hitam, mau rambutnya keriting, ya karena orang punya lurus, mau gimbal, kita harus berdamai. Semua yang ketikan itu, semua perasaan tidak enak itu, semua konflik itu dihapuskan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memulainya. Tuhan Yesus sudah menunjukkannya. Tuhan Yesus saja yang sudah Tuhan, dia akan mampu. Ayo, kita selaku orang Kristen harus bisa menjadi contoh. Cobalah, kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Jangan kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Ya, harus ada perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa. Lanjut. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, yang keempat, masalah yang dihadapi kaum muda. Inilah masalah kalian ini. Ada 4 ya yang dihadapi oleh kaum muda masalah ya. Pertama itu kena masalah keluarga. Terus masalah masyarakat, gereja, dan diri muda-mudi sendiri. Nah, inilah 4 masalah yang dihadapi kaum muda pada masa ini. Apa masalah dalam keluarga? Seperti dari kata si Bayu, ya kan? Itu masalah dalam keluarga kan? Dia kurang akur dengan kita tahu juga ada yang kurang akur dengan abangnya. Bisa jadi karena ada aja orang tua yang menganak emaskan. Ada juga orang tua yang tidak seperti itu. Seharusnya tidak boleh orang tua ada istilah menganak emaskan. Tahu arti menganak emaskan? Ini jelas. Orang tua yang baik itu harus bersikap adil terhadap semua anaknya. Kaum muda dalam masyarakat apa? Ini masyarakat ini. Nah ini nih, mereka suka kali. Iya. Ini kan atau keluyuran, ya kan? Kan bersama masyarakat ini kan? Keluyuran. Tawuran. Apa lagi aku? Yang aku ibarat mana ini? Iya. Ini kan sudah mengganggu masyarakat ini kan? Apa lagi? Apa nak? Iya. Pengalaman sih. Enggak. Ibu yang tidak ada sebenarnya yang anak-anak itu Ibu yakin anak-anak itu tidak ada yang punya sifat mencuri. Semua anak ibu adalah
dalam kegiatan gereja. Tapi ada masalahnya kan, malas saya kan, aku kan masih anak-anak, aku masih remaja, yang tua-tua lagi ke situ. Kalau di sini dia pengurus remaja Kristen kan, pengurus gereja itu kan ada kan, muda-mudanya kan, ada nggak muda-mudinya? Aku lagi minta wali itu jadi ketua muda-mudi, jangan aku. Ini ada alasan. Udah, tapi kalau dia bilang ayo ke sana mari yuk, atau pian pagi, terberdalam bukan. Nah, ini apa? Dengan diri kamu sendiri. Apa artinya dengan diri kamu sendiri? Nah, kamu kan ini kan namanya remaja ya, nak ya. Kamu ini masih dalam tahap mencari diri. Kan belum kamu tunggu kayaknya kan, belum tahu kamu kan. Ini apa? Kalau kamu mau jadi apa? Sih kamu belum tahu. Kamu berkumpul, sudah? Sama dari sini mau jadi apa? Islam ini kan jadi doang. Islam jadi apa? Jangan kata menjadi orang. Menjadi orang yang berguna. Jangan orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang punya masa depan yang cerah. Nyawa banyak nggak pun harus bekerja dengan baik seperti kata Sinihan bisa. Jangan seperti itu. Ya, artinya punya tujuan hidup. Itulah dia jadi diri. Jelas dia menjadi apa. Ya nak ya, jelas menjadi apa. Kok sekarang kan masih abu-abu. Kenapa? Jangan kamu berpikir karena kamu habis lulus SMK itu, oh aku nanti bukan menjadi seorang teknisi bukan. Tapi kalaupun mau jadi seperti yang kamu harapkan, ayo bisa. Caranya apa Bu? Ayo aja serius. Tekuni apa yang menjadi jurusan. Jangan kali tekuni. Jangan asal-asal di jurusan ini, tetapi tidak pernah ditekuni. Atau mungkin kamu sekolah di SMK 2 ini sebenarnya bukan minatmu, tetapi orang tua. Jangan pasok, tetapi harus minat orang kamu sendiri. Jangan ada orang tua. Nah, kamu SMK aja nak, gak ada uang mana untuk melanjutkan. Renungkan. Iya juga ya. Tamat SMK kan, kayak manapun ceritanya tamat SMK enggak pun melanjut harus bisa kerja. Nah, bagaimana supaya bisa bekerja? Itu tadi selama kamu di SMK ini, ayo belajar dengan apa yang menjadi jurusan kamu? Ayo kamu belajar, kamu tekuni, kamu ulang-ulang. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi nak ya. Ya, kamu pasti sudah punya yang namanya Android ini kan? Bahkan HP ini lebih bagus daripada HP. Nah, masalah second itu nggak tahu ibu. Sudah, nah lebih bagus dari HP ibu. Kamu searching di sini materi dia sesuai dengan jurusanmu. Jangan yang kamu searching itu Mobile Legend, PUBG, Free Fire. Apa lagi? Fisika. Apa lagi? Cara itu apa? Cara cek. Jangan. Cara cek ikan Atau ikan. kamu buka situs-situs yang enggak. Searching. Bagaimana cara mengoperasikan ini? Begitu. Tambah itu. Kalau Ini boleh kertas Oke ya, ini kalian tempat masalah yang dihadapi oleh remaja. Nah, poin yang kelima, peran keluarga. Nah, peran keluarga dalam perdamaian dan keadilan ini adalah keluarga dalam lembaga unit masyarakat yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Jadi itu disinggung ini ya. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah sumber perdamaian dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarganya. Ya, itu dijelaskan ya kan? Berarti keluarga itu sangat berperan di
dalam membutuhkan perdamaian dan keadilan di dalam satu negara. Oke? Inti tadi bilang apa? Kita harus berdamai dulu dengan anggota keluarga, lalu masyarakat dan bangsa dan negara. Lanjut Pak. Oke? Nah, kesimpulannya yang pertama, ayo baca kesimpulan. Kenapa? Steven. Steven, ayo kesimpulan yang pertama Steven. Remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan dengan erat dengan keadilan. Keadaan yang tidak adil dapat dalam keluarga dan komunitas menimbulkan konflik antara individu dalam keluarga dan komunitas. Pribadi Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Ya, yang pertama kesimpulan dari materi kita adalah remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Sudah pasti, ya. Nah, kalau sudah belajar ini, kalian udah bisa menerapkan ya? Aku sudah belajar keadilan perdamaian ya. Ya, jadi ternyata di materi keadilan perdamaian, siapapun orangnya kalau salah, sekalipun dia teman harus kita katakan. Sekalipun dia itu musuh, kalau dia benar kita katakan. Ada yang bilang sekalipun dia teman, kalau dia salah kita katakan. Sebaliknya, sekalipun dia musuh, kalau dia benar kita katakan. Benar Bu. Oke. Nah, itu dia. Itu urusannya kalau belajar ini, udah. Kesimpulan. Yang pertama, remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Ya, tadi udah dijelaskan ya kan? Kalau sudah belajar ini, terapkanlah dalam kehidupan kamu. Jangan lagi tidak ada perubahan. Seperti yang sudah dibilang, kalau sudah belajar itu berarti ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu ya berarti tadi orang remaja perlunya rupanya kami belajar tentang keadilan. Perlunya kami menerapkan keadilan dan perdamaian di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, seperti bangsa dan negara. Oke? Nah, hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Ya, tadi kan udah dibilang keadilan dan perdamaian itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ibarat hak dan kewajiban. Keadaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga dan komunitas. Pribadi Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Sudah jelas saya? Dalam Matius 5 ayat 9 itu sudah jelas. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menjadi pribadi yang membawa. Yang kedua, dalam keluarga Kristen realita, realita kenyataan. Kenyataan keadilan dan perdamaian sangat erat kaitannya, bahkan bisa menjadi fenomena. Kejadian. Iya, kejadian, situasi, ya, kondisi, dan kondisi kausalitas. Ini berarti arti kausalitas ini sebab akibat. Sebab akibat. Kalau berbuat baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, demikian contohnya. Realita keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan dalam lingkup keluarga, bahkan juga dalam lingkup komunitas Dan negara. dan bangsa dan negara. Keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dalam Sang Raja adil, Sang Raja damai yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kaum muda, nah kalian ini nak ya, kaum muda perlu berperan dalam keluarganya secara aktif untuk
keadilan, sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga. Pada gilirannya, remaja Kristen perlu menjadi berkat, ya, berkat bagi lingkungannya karena keadilan dan perdamaian yang dihadirkannya. Nah, itu rasa setiap orang pasti mengharap boleh menjadi berkat buat kita, kan? Itu kan dalam doa kita tuh selalu katakan biar aku menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Caranya apa? Itu tadi. Kita harus berlaku adil. Kita harus bisa menjadi pembawa Damai. karena Paham lu? inilah kesimpulan dari materi kita. Nah, sebelum Ibu memberikan soal, Ibu ingatkan ini merupakan materi yang terakhir untuk semester ini. Ya, ini materi yang terakhir. Berarti minggu depan kita sudah mulai masuk ke ujian semester Jadi pesan Ibu, kamu persiapkanlah dirimu belajar ulang-ulang materi yang sudah dipelajari, ya, supaya kamu bisa menjawab pertanyaan nanti pada saat ujian, sehingga kamu memperoleh hasil yang bagus. Nah, kita kelompok, aku jawab, diskusikan kelompok ya. Nah, yang bekerja itu bukan mulutnya, nak, ya, tangannya. Diskusikan. Jangan tidur, Mas. Iya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit untuk mendiskusikannya. Pertanyaannya untuk kelompokmu. Oh, yang tadi itu. Iya, loh. Agama. Kamu goyang aja ya. Usah. Baca kata orang. Kelompok 2. Ya, boy. Berdiri yang bacakan. Makna kata damai dari kelompok 2 adalah yang terambil dari kehidupan tersebut, berarti orang yang selalu menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang baik, berpikir dengan dingin dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Oke. Bahkan dari kelompok 4, menurut kami makna kata damai dari tersebut orang yang selalu menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang baik, berpikir dingin dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Menurut kelompok saya, kelompok 1, makna kata damai dari perikop tersebut berarti orang yang selalu menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang baik, berpikir dingin dan selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Sorry kalau teman saya salah. Ibu ada kesimpulannya dari semua jawaban kamu. Makna perdamaian dan keadilan dalam konteks teks Alkitab Matius 5 ayat 9 ada 2. Yang pertama, makna kata damai dari serikop Matius 5:9 berarti orang yang selalu menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang baik. Oke? Nah, Ibu simpulkan hasil dari diskusi kalian. Makna perdamaian dan keadilan dalam konteks Alkitab Matius 5 ayat 9 ada 2. Yang pertama, makna kata damai dari perikop itu berarti orang-orang yang selalu menjalankan kehidupannya dengan cara-cara yang baik, berpikir dingin dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang tidak menimbulkan perselisihan dan pandai memperdamaikan orang dalam. Dan yang kedua, orang yang tidak menimbulkan perselisihan dan pandai memperdamaikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan tindakan yang memutus tali persaudaraan dengan orang di antara kita umat Kristen. Akan tetapi, marilah kita berdamai dan menyelesaikan perselisihan yang ada dalam diri. Itulah makna perdamaian dan keadilan menurut Alkitab Matius 5 ayat 9. Inilah akhir dari materi kita.
Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya boleh menjadi tongkat berita bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, kiranya Engkau hapuskan itu supaya tidak terlalu cinta dan kasih kepada kami. Ya Tuhan, kami mau pulang, kiranya berkatilah kami di perjalanan agar sampai ke rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, hanya ini doa anakku hari ini, besok sama-sama. Amin. Amin.